Oke, terima kasih untuk kehadirannya tim Joe's Garage ya. Beranggotakan 5 anggota tim dengan anggota kelompoknya adalah Fransen, Stephen Sanjaya, Jovin ya, kemudian Martin dan juga Freddy ya. Dengan ide aplikasinya adalah otomotif ya, terkait dengan motor. Oke, teman-teman saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk teknis dan urutan ujian praktiknya ya. Jadi untuk urutan atau aturannya sendiri sama seperti kelas-kelas sebelumnya. Teman-teman akan diberikan waktu maksimal sebanyak 20 menit ya untuk menjelaskan dan mendemokan hasil kerja kelompoknya ya. Nah, untuk urutannya sendiri, nanti teman-teman mulai terlebih dahulu dengan mempresentasikan Google Slide-nya ya. Presentasi dulu, dibuka seperti biasa, ya setelah dibuka, diperkenalkan dulu ya anggota timnya, diperkenalkan. Nanti setelah masuk ke pemaparan atau penjelasan, untuk teman-teman yang kebagian untuk menjelaskan saat itu, silakan diaktifkan kameranya ya wajib. Kalau misalnya sudah tidak menjelaskan lagi, kameranya boleh di-off-kan. Seperti itu. Nanti ketika masuk ke prototipe atau Figma-nya, teman-teman pencet-pencet ya aplikasinya dipencet-pencet, kemudian didemokan ke saya, dijelaskan fitur dari aplikasinya dari setiap halaman yang ditampilkan ya. Setelah selesai didemokan, kita masuk ke tanya jawab dan koreksi jika ada ya. Setelah selesai semua itu baru salah satu anggota kelompoknya memberikan kesimpulan terkait dengan ide presentasi ataupun prototipe aplikasinya. Seperti itu untuk urutannya, silakan jika ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terlebih dahulu sebelum kita mulai. Sabil lah, Bismillah headset. Oke, kalau tidak ada, bismillah ya. Kita mulai saja. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Josh Gage menampilkan hasil kerja kelompoknya dimulai dari sekarang. Selamat pagi Pak Amos dan teman-teman kelompok saya. Selamat pagi, Jovin. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang prototipe Joe's Garage tentang motor. Di kelompok saya itu Joe's Garage itu ada Martin, Franzen, Jovin, Freddy, dan Stephen. Nah, ini anggota-anggotanya. Latar belakang. Banyaknya pengendara motor saat ini, terus ada banyaknya penghobi sepeda motor, yang ketiga memenuhi kebutuhan berkendara, yang keempat Sunmori atau Sunday Morning Ride, maka kami Jauh Garage membuat aplikasi yang memudahkan jual beli motor. Yuk, Oke, lanjut. terus habis itu ada rumusan masalahnya. Jadi rumusan masalah yang udah kami buat ini, hobi sepeda motor dapat melakukan hobinya dengan mudah. Jadi penghobi sepeda motor ini kan biasanya pengen supaya hobi-hobinya ini lancar kan cara ngerjainnya. Terus habis itu supaya motornya tuh bisa tersampaikan dengan baik tanpa harus memesan dengan cara yang ribet kan. Jadi kami membuatnya rumusan masalah supaya gimana sih cara supaya sepeda motor tuh bisa disalurkan langsung ke penghobinya. Terus yang kedua, apakah ada aplikasi sesuai solusi yang tepat agar para penghobi sepeda motor ini dapat membeli motor sport. Jadi ya aplikasinya yang kami keluarkan ini, Joe's Garage, akhirnya mengeluarkan agar hobi sepeda motor ini bisa disalurkan dengan baik kan. Terus guna aplikasi dan tujuan aplikasi mobile motorcycle yang dibuat oleh Joe's Garage. Ya, tadi sesuai yang saya sudah paparkan tadi, untuk
memudahkan pemesanan sepeda motor oleh penghobi sepeda motor. Terus tujuannya itu yang pertama itu untuk memudahkan para penghobi motor dalam menjalankan hobinya. Jadi para yang hobi motor, para yang suka motor, yang pengen tahu jelas tentang motor itu dapat itu masuk ke aplikasi George Garage yang sudah kita buat. Terus yang kedua tuh untuk memudahkan para konsumen dalam membeli motor dengan harga terjangkau melalui aplikasi. Jadi di aplikasi kita itu eh, udah ada rincian-rincian tentang spek-spek motor dan pasti juga tahu juga lah harga-harganya, ntar kita ada harga-harganya juga. Yang ketiga, untuk memudahkan para konsumen agar tidak butuh susah payah melakukan cek terhadap motor yang akan dibeli. Jadi yang kalau ada yang mau beli motor itu nggak usah cari dulu di Google atau di mana gitu spek-speknya atau apanya gitu, karena di aplikasi kita itu udah ada motor dan penjelasan tentang ulasan tentang spek-speknya. Nah, caranya itu yang pertama membuat aplikasi mobile motorcycle untuk memudahkan para konsumen dalam membeli motor. Lalu yang kedua, membuat fitur menarik yang membuat konsumen mudah dalam memesan motor tanpa harus mengunjungi toko motornya atau dealer motornya tersebut secara tatap muka. Lalu yang ketiga, meyakinkan konsumen dengan surat-surat uji emisi yang dilakukan oleh brand dari motor yang bersangkutan. Lalu yang terakhir, konsumen yang kami sasar adalah para penghobi motor. Lalu analisisnya tuh, jadi kita mencari cara agar penghobi sepeda motor dapat membeli motor dengan harga yang dan pemesanannya tuh mudah dan cepat agar tercapainya hobi yang efisien dan berkualitas. Solusi dari masalah, solusi yang akan kami tawarkan adalah aplikasi penjualan sepeda motor. Aplikasi ini kami buat ini berguna agar para customer bisa membeli sepeda motor dengan efisien. Efisien yang kami tawarkan di sini adalah para customer tidak perlu sulit dalam membeli sepeda motor, tidak harus melakukan pengecekan langsung tatap bagi orang-orang yang ingin membeli dari luar kota. Vouchernya, motor ini dibeli karena banyak hal. Karena yang pertama, keinginan ingin membeli motornya, emang hobi, atau karena ingin memenuhi keinginan membeli sebuah barang, terus keinginan untuk mengikuti acara-acara seperti San Mori, terus ada juga yang kebutuhan untuk hal penting seperti transportasi, berpindah ke satu tempat, terus kita juga memudahkan pembelian sepeda motor dan tidak harus mengunjungi tempat, karena semua barang yang ada di foto itu sesuai dengan barang di tempat asli. Ya, ke slide yang sebelumnya, tolong. Nah, ini showcase yang udah kami buat, Pak. Ini halaman pertama sama halaman kedua. Jadi contohnya ini ada register, terus ada login. Register nanti hasilnya ada di kanan langsung. Ada nanti tinggal nulis nama, email, data tempat tanggal lahir. Tempat mah nggak ada. Jadi tanggal lahir sama bulan dan tahun. Jadi data-datanya itu kesimpan semua. Soalnya kalau misalnya nggak kayak gitu, nanti mungkin ada hacker-hacker yang tidak
ada akhlak. Jadi bisa mengambil data-data dari situ. Udah. Oke, good. Silakan dilanjutkan Terima ke kasih. prototypingnya. Oke, tanpa bentar. Saya izin share screen ya, Pak. Boleh, silakan. Oke. Nah, jadi ini merupakan gambaran prototipe kami yang pertama. Jadi ini pertama ada intronya, Jules Garage, terus ada jenis versi aplikasi kami. Kemudian ini ada tombol next-nya. Ini kemudian ada pilihan register dan login. Kalau misalnya belum daftar bisa langsung ke register, kalau udah daftar tinggal login. Kita coba yang register dulu. Nah, buat yang register ini nama bisa diisi, ada keyboardnya disediakan, email, data tanggal lahir, bulan, dan tahun. Kemudian ada login, bisa nama, email, tinggal masukkan ini doang, jadi datanya valid. Kemudian di enter. Nah, ini tinggal buat nyari motor yang apa kita mau. Ini kita kerjasamanya sama Yamaha, Honda, sama Kawasaki. Jadi tinggal dipencet lagi keyboardnya. Kalau lagi pengen nyari referensi motor mungkin bisa langsung lanjut berbelanja. Nah, kita langsung menyediakan di bawah ini tiga motor dulu dari berbagai merek. Yang pertama ini ada search engine-nya. Jadi ada dua sisi, di sini ada, di situ juga ada. Jadi bisa setelah melihat gambar-gambar di sini langsung ke search engine-nya buat apa? Buat inspirasinya. Kemudian bisa dipencet satu-satu. Misalnya F25 ini nanti tinggal nama, isi. Buat ini pemesanannya ya. Kemudian email, alamat. Terus kalau nomor serinya udah disediakan dari kami, terus langsung buy it now. Kemudian ini juga sama, ada nama, email, dan alamat. Jadi tinggal dikirimin doang ke tempat asal. Buat backnya aplikasi udah beres. Oke, sip. Terima kasih Epen dan teman-teman yang lain, ada Fransen, ada Martin, Jovin, dan Freddy atas presentasi dan juga demo aplikasinya ya. Oke, saya ya kembali dulu ke bagian presentasi ya. Coba dibuka dulu presentasinya. Yuk, buka aja. Ke presentasi ke bagian yang rumusan masalah. Oh, sorry, berarti ke sebelumnya berarti ini ya latar belakang atau apa? Coba. Nah, latar belakang ya. Oke. Coba teman-teman perhatikan di sini kalian menjelaskan latar belakang bahwa memenuhi kebutuhan berkendara. Nah,
Memenuhi kebutuhan berkendara ini konteksnya apa dulu? Coba saya pengen tanya. Memenuhi dalam keadaan apa saja atau di bagian apa saja untuk memenuhi kebutuhan berkendara ini? Ya, jadi kebutuhan berkendara tuh kan kita nyediainnya kendaraan bermotor ya. Jadi kita memenuhinya dalam bidang kendaraan, bukan soal yang helm terus atau enggak tentang modif-modifnya, part karbon atau apa gitu. Jadi kita nyediainnya kendaraannya aja gitu. Kayak semacam showroom lah, showroom. Oke, nah berarti di latar belakang ini salah konteks. Kalian harusnya jangan memenuhi kebutuhan berkendara. Kalau memenuhi kebutuhan berkendara berarti tidak hanya motornya saja, tapi spare partnya, kemudian aksesoris, karena kan kebutuhan berkendara. Kebutuhan berkendara itu berarti konteksnya luas, tidak hanya motor saja. Harusnya dibikin saja lebih spesifik, yaitu contoh mau mewadahi para pengguna untuk melakukan proses jual beli motor, ya karena kan yang diberikan hanya layanan jual beli motornya saja, kan tidak dengan spare part ataupun aksesorisnya. Ya, harusnya seperti itu saja, karena kalau menggunakan kalimat memenuhi kebutuhan berkendara, orang-orang yang bacanya pahamnya berarti si aplikasi yang kalian buat atau aplikasi yang kalian rancang ini dia mewadahi marketplace para driver motor ya untuk melakukan jual beli motor, kemudian aksesoris motor, dan juga spare part motor. Karena kalau misalnya konteksnya kebutuhan berkendara, mungkin bisa aja kebutuhan berkendara sampai ke aparel ya kayak jaket, sarung tangan, sampai dengan ke sepatu, karena di sini konteksnya kebutuhan berkendara ya. Seperti itu. Sedangkan tadi di aplikasinya dia hanya mewadahi untuk proses jual beli saja. Jadi kebutuhan di sini tidak tercapai di prototipe yang kalian buat. Ya, seperti itu. Itu untuk koreksi desainnya itu saja di poin yang terbelakang ini, karena sangat jeli sih, sangat kelihatan jelas bahwa kebutuhan berkendara berarti kan harusnya konteksnya semua ya, aparel, aksesoris, kemudian spare part ya sampai ke yang lain-lain. Sedangkan yang diprototipekannya hanyalah proses jual beli motornya saja. Itu sih kalau dari saya untuk masukannya. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan dulu dari kelompok Garis Joy-nya, silakan. Ini nanti masuknya nilai US, Pak. Masuknya ke nilai UP beda. Ada nilai UP, ada nilai US. Kalau nilai US kan beda lagi, kalian pisah lagi. Oke, siap-siap. Tapi kalau nanti di ijazah sama dirata-ratakan sih antara nilai UP dengan nilai US masih disatukan. Gitu. Kalau di ijazahnya mah ya, di ijazah sama di surat keterangan lulus mah disatukan nilainya, dirata-ratakan dua itu antara praktek sama sekolah ujian. Gitu. Tapi untuk yang hari ini mah cuman mendapatkan ujian praktek dulu nilainya. Untuk yang ujian sekolah itu di bulan depan, kan berarti di bulan Maret atau April untuk ujian sekolahnya. Begitu. Mungkin ada lagi, silakan teman-teman dari tim Joe's Garage. Ada yang mau nanya nggak dia? Enggak dulu deh. Nggak dulu. Oke, kalau nggak ada dulu, silakan semuanya kameranya diaktifkan ya. Oke, sip. Yes. Fransan udah, Martin udah, Jovin udah, Freddy udah. Oke, Evan ada ya. Sip. Baik, terima kasih untuk teman-teman Joe's Garage ya atas penampilannya, baik dalam bentuk pemaparan materi tadi sampai ke dengan demo prototipe aplikasinya ya. Nah, sedikit informasi untuk dokumentasinya ya, nanti hasil presentasi kalian ini dari awal tadi sampai sekarang dengan sekarang ini saya rekam dalam bentuk video. Nanti videonya akan saya upload sehingga teman-teman bisa menonton ulang hasil dokumentasi kalian ya selama hari ini. Terus sebagai kenang-kenangan juga kalau kalian telah melaksanakan ujian praktik TIK di hari ini. Seperti itu ya. Itu saja informasi dari saya, teman-teman. Silakan ditutup dengan kesimpulan dari kelompok kalian. Salah satu saja boleh. Oke. Jadi kesimpulan yang sudah kami buat adalah Joe's Garage ini merupakan aplikasi yang sangat baik untuk kita semua buat
melakukan jual beli motor dalam konteksnya memenuhi buat berkendara, bukan buat kebutuhannya. Jadi melengkapi penghobi motor dan orang-orang yang ingin berkendara menggunakan sepeda motor. Jadi aplikasi ini ya sangat dibutuhkan lah. Gitu, Pak. Oke, sip. Sip. Ya, terima kasih Evan untuk kesimpulan yang telah diberikan atas hasil kerja kelompok ya dan juga ide yang kalian buat ini ya. Semoga ide yang kalian buat ini nantinya bisa kalian realisasikan juga ke kehidupan nyata ya. Barangkali ada rezekinya di bidang otomotif seperti ini bisa kalian implementasikan sebagai salah satu fasilitas di zaman sekarang ya, di teknologi ini bisa kalian implementasi di kehidupan nyata nanti. Itu saja pesan dan informasi dari saya ya. Silakan teman-teman semua melanjutkan aktivitas selanjutnya ya, kemudian bersiap untuk melaksanakan ujian praktik mata pelajaran lain untuk hari ini ataupun besok ya. Dan selamat menyongsong ujian sekolah dan juga kelulusan yang akan kalian jalani nanti sebelum kalian masuk ke universitas ataupun ke dunia kerja bagi teman-teman yang akan bekerja secara langsung ya. Itu saja. US-nya Semangat. kapan, Pak? US sekitar bulan Maret akhir kalau tidak ada perubahan. Seperti itu. Oke, Maret Pak. atau April. Gitu. Kalau nggak ada perubahan ya, ntar diinfokan kayaknya di sama kurikulum. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada ya, terima kasih ya teman-teman ya. Sukses selalu ya. Kemudian tetap semangat, sedikit lagi langkah kalian untuk mencapai kelulusan di SMA ini ya, di jenjang SMA. Tetap berjuang, jangan dikasih kendor ya. Berikan yang terbaik dan semaksimal mungkin untuk prestasi kalian dan juga kebanggaan bagi keluarga kalian masing-masing ya. Terima kasih, sampai bertemu kembali di kesempatan yang lainnya ya. Kalau misalnya ada waktu seperti itu. Terima kasih dan boleh meningkatkan ruang mic. Terima kasih, good job. Terima kasih teman-teman. Makasih, Pak. Makasih, Mari Pak. Makasih, Pak. sama-sama, ayo, Makasih, Pak. ayo.